perjamuan kudus, setiap tubuh dan juga darah Yesus yang telah Bapak Ibu Saudara terima tadi, kita berdoa, kita percaya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita dapat satu meja dengan Tuhan pada hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan diberkati melalui renungan pada hari ini dalam 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Bersama-sama kita mengatakannya. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siap memuji Tuhan? Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Sebab denganmu Tuhan, kami sanggup melakukan segala perkara. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Pada seluruh jemaat Tuhan, sebab bersama dengan Tuhan kita yakin melakukan perkara yang besar. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sebab kasih setia Tuhan tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Amin. Janjinya akan tetap Dia tepati karena Dia Allah yang setia. Dipercaya kepada-Mu. Hanya kau Tuhan, Bagiku senantiasa. Tak berjalan dari
berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan saja yang bertahta atas hidup kami. Kami selalu mengucap syukur dan kami selalu terkagum atas setiap karya-Mu dalam hidup kami. Layaklah kami datang dengan hati yang rendah hati, dengan sikap menghormati-Mu Tuhan, baik tubuh, jiwa, roh kami. Kami menghormati-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kami menyembah-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang
menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Hadirat-Mu kami rindukan. Kami rindu memandang wajah-Mu. Sebab itu kami kan berlari padamu. Sebab itu kan berlari mengejar wajah-Mu dan menemukan-Mu Tuhan. Dan kami kan bersujud di altar-Mu. Ya Tuhanku, ya Rajaku, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah hanya nama Yesus, menyembah. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Berlari padamu, hidupku pun penuh Berlimpah kasih-Mu, Kau tiada bandingannya. Tuhan berkuasa. Dan ku berlari padamu, hidupku pun penuh berlimpah kasih-Mu. Kau tiada Ini kami bernyanyi padamu, sebab kami mengejar hadirat-Mu Tuhan. Dan ku berlari padamu, hidupku pun penuh berlimpah kasih-Mu. Kau tiada bandingannya, Tuhan berkuasa selamanya. Tuhan berkuasa selamanya. Kami berikan kemuliaan bagi Dia, Allah yang luar biasa. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dan juga kita akan mengucapkan syukur buat segala kemenangan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kita dapat melihat setiap apa yang ada di layar. Mari kita doakan bersama-sama. Bapa, segala kemuliaan hanyalah bagi nama-Mu. Inilah kami kembali Tuhan Yesus, tiada pernah jemu-jemu Bapa. Kami memberikan kesetiaan kami, hati kami, diri kami Tuhan, hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Hingga kami tiba di tempat ini Tuhan, membuka hati, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hingga kami menaikkan kemenangan-kemenangan yang Kau berikan bagi kami sepanjang minggu yang telah kami terima Tuhan. Semuanya baik Bapa. Hingga pada saat ini kami dapat memasuki Tuhan Yesus pertengahan tahun 2021 Bapa. Di bulan Juni ini Tuhan, awal bagi kami di minggu pertama di bulan ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, luar biasalah anugerah-Mu, luar biasalah perbuatan-Mu bagi kami ya Bapa. Baiklah setiap hari-hari yang akan kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Dan kami juga bersyukur Tuhan buat hasil swab PCR Tuhan Yesusku yang negatif Tuhan yang Kau berikan Tuhan Yesusku bagi kami. Sehingga Tuhan Yesusku umat-Mu, hamba-hamba-Mu semuanya dijauhkan daripada segala virus Tuhan. Dijauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan dari demam dan batuk yang diterima Tuhan Yesus oleh umat-Mu bahkan anak-anak-Mu Tuhan.
Dan terima kasih juga buat mukjizat-Mu yang sangat luar biasa. Pertolongan-Mu Tuhan, pada saat Tuhan Yesus ada umat-Mu yang merasakan sesak Tuhan Yesusku. Dan nafas Kamu Tuhan Yesusku, Engkau yang memberkati. Bahkan selama perawatan di IGD Tuhan, Engkau Tuhan Yesusku yang bekerja. Engkau yang telah memakai dokter-dokter Tuhan, yang telah memeriksa umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kontrol dokter juga. Dan bahkan kesehatan yang semakin dipulihkan. Mukjizat-Mu selalu Kau nyatakan bagi umat-Mu yang percaya Tuhan. Bagi umat-Mu yang berseru kepadamu ya Bapa. Bahkan bagi adik-adik kami Tuhan yang menyelesaikan ujian nasional tingkat SMP. Terima kasih Tuhan Yesusku, kami percaya semuanya dalam keadaan baik Tuhan. Semuanya di dalam keadaan Tuhan Yesusku bersuka cita Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dan pada saat ini ya Bapa, bersatu hati kami berdoa di hadapan-Mu bagi Tuhan Yesusku, umat-Mu di tempat ini. Supaya kami Tuhan menerima Engkau Tuhan dan menerima firman-Mu dengan segenap hati kami. Di mana kami memasuki tema yang baru di bulan ini Tuhan, yaitu nubuat. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Bagi kami yang masih Tuhan Yesusku setengah-setengah untuk melayani Engkau. Yang pada saat ini kami sebagai umat-Mu yang masih biasa-biasa untuk mengikut Engkau Tuhan. Lewat firman-Mu, lewat karunia-Mu, lewat nubuat-Mu yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan bagi kami. Itu dapat kami terima dengan segenap hati kami Tuhan. Sehingga kami dapat sampai kepada rencana-Mu, sampai kepada waktu yang telah Kau tentukan bagi kami Tuhan Yesusku. Bahkan apa yang telah kami terima selama awal tahun ini sampai pada akhirnya nanti Tuhan, dapat tetap kami kerjakan, dapat tetap kami lakukan Tuhan, dan kami renungkan dalam segala Tuhan Yesus masalah ataupun rasa syukur yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Dan juga Tuhan dalam kondisi kota kami pada saat ini, dalam kondisi-kondisi yang kami rasakan pada saat ini Tuhan, yang menghalang-halangi kami untuk dapat melakukan aktivitas kami, apakah itu pekerjaan kami, apakah itu studi kami Tuhan, apakah itu usaha kami ya Bapa, apakah itu pelayanan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat berkuasa akan apa yang kami kerjakan di dalam firman-Mu Tuhan, akan apa yang sedang Tuhan Yesusku kami imankan pada saat ini ya Tuhan. Pekerjaan mulai yang jadi, Roh Kudus mulai yang berkuasa, dan firman mulai yang nyata Tuhan. Karena itulah yang kami pandang, itulah yang kami pegang, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat kelulusan daripada hamba-Mu Tuhan Yesus di spesialis neurologi FK Unan Tuhan. Bapa, Engkau Tuhan Yesus yang akan menyediakan tempat yang terbaik bagi hamba-Mu ini ya Bapa. Walaupun di mata manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau yang akan memberikan tempat yang terbaik bagi dia Tuhan, sehingga apa yang dicita-citakannya semuanya dapat digapainya di dalam Engkau. Bahkan Tuhan Yesusku, seleksi SBMPTN juga di UNP Tuhan, bagi anak-anak-Mu pada saat ini ya Bapa, sedang mencari pendidikan yang terbaik di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, oh universitas yang terbaik ini akan Kau berikan bagi anak-anak-Mu Bapa. Tidak ada yang mustahil Tuhan, semuanya ada Tuhan Yesusku bagi orang yang percaya kepadamu, bagi orang yang sungguh-sungguh Tuhan. Bahkan yang sudah berkorban pun Bapa, kami percaya itu tidak akan sia-sia ya Bapa. Sehingga Tuhan Yesus mereka dapat memiliki hasil yang terbaik di dalam Engkau. Bahkan hasil magang juga Tuhan Engkau berkati. Susah payah mereka Tuhan Yesus dalam melakukan Tuhan magang ini, kami percaya mereka akan mendapatkan upah mereka Tuhan di dalam pendidikan mereka. Bahkan ujian semester Tuhan yang sedang diikuti oleh anak-anak sekolah pada saat ini, kami percaya mereka semuanya lulus. Kami percaya semuanya mereka naik kelas Tuhan. Engkau berkati para orang tua yang ada di dalam sidang-Mu ini, yang sudah bekerja, yang sedang Tuhan berjuang untuk pendidikan anak-anak mereka. Engkau yang tambahkan berkat bagi mereka. Tidak ada kekecewaan Tuhan Yesus bagi orang tua, bahkan bagi anak-anak mereka yang sekolah pada saat ini. Semua kebutuhan daripada anak-anak-Mu akan tercukupi ya Bapa. Segala puji kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus pada saat ini kami patahkan segala pekerjaan-Mu iblis, roh para pengintai setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini dalam nama Yesus, menghalang-halangi mereka untuk menerima karunia dan nubuat yang daripada Tuhan. Tinggalkan di dalam nama Yesus kegagalan dalam usaha dan pekerjaan dan pendidikan mereka. Kami patahkan segala kuasa-Mu. Tinggalkan seluruh
demi nama Yesus. Penghalang berkat-berkat Tuhan bagi seluruh umat Tuhan, tinggalkan dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Inilah doa kami Tuhan, semua kami yakinkan tepat pada waktunya. Itu yang akan Kau berikan bagi kami. Segala puji kemuliaan bagi nama. Mari orang percaya berkata, Amin. Dan ku berlari padamu, berlari padamu, hidupku penuh berlimpah kasih-Mu, Kau tiada bandingannya. Tuhan, dan ku kan berlari padamu, dan ku berlari padamu, berlari padamu, hidupku pun penuh berlimpah kasih-Mu, Kau tiada bandingannya. Tuhan, dan ku kan berlari padamu, dan ku berlari padamu, berlari padamu, hidupku pun penuh berlimpah kasih-Mu, Kau tiada bandingannya. Tuhan berkuasa selamanya. Tuhan berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Yesus, Kau baik bagi kami yang telah menuntun hidup kami. Memberkati keberadaan kami, dan sekarang kami siap diberkati lewat firman Tuhan, di mana kami telah memberikan hati pikiran kami saat kami menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang hadir berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi lewat firman Tuhan, di mana hari ini kami memulai topik yang baru tentang nubuat. Oh, haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Kau yang mendengarkan seruan kami, Kau yang telah menyelamatkan keluarga kami, yang menjamin masa depan kami. Segala puji dan hormat kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada dalam firman-Mu, dan firman-Mu ada di dalam kami. Semuanya sudah kami serahkan padamu Tuhan, agar firman yang Kau sediakan bagi kami dapat memberkati hidup kami. Kami yakin firman-Mu segera berkuasa bagi kami yang percaya kepadamu, dan kami juga tidak lagi menunda-nunda untuk melakukan firman-Mu. Berkaryalah Engkau Tuhan bagi jemaat-Mu. Kau telah menjadikan jemaat-Mu indah di mata-Mu Tuhan. Baik saya sebagai hamba-Mu, Engkaulah yang menolong saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang nubuat, supaya kami melihat dan memandang kepada nubuat yang Kau sampaikan pada hari ini. Dan kami semua percaya. Mari bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus menghalangi kami. Setiap pribadi percaya kepada firman Tuhan, kepada nubuat, di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar kau setan beribu, tinggalkan keyakinan kami, pelayanan kami, gereja kami, janji Tuhan bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, kuasa bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkan kami. Mari semua orang percaya berkata amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Haleluya semuanya.
Ya, boleh saudara berikan senyum saudara ke sebelah saudara tanpa membuka masker ya. Ayo lakukanlah bersama-sama. Baru setelah itu saudara bisa bergerak untuk mengambil Alkitab saudara. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang baru dan kita telah dipersiapkan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya mengenai nubuat. Mari kita buka hati kita. Saya percaya setiap minggu kita sudah mengalami kemenangan, baik kuasa dan mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Kita lihat tadi saudaraku, kebaktian di ujung Gading, Pasaman Barat berjalan dengan baik. Mereka juga penuh sukacita. Kita boleh juga memberkati Bang Alek yang sudah berangkat ke sana, Ibu Manti, begitu juga saudaraku Bang Soji saudaraku. Jadi kalau kita ketemu dengan mereka, Tuhan Yesus memberkati abang, Tuhan Yesus memberkati ibu ya, amin saudaraku. Nah ada lagi saudaraku yang lain juga berangkat dulu bersama dengan mereka. Tetapi yang tiga ini sudah siap, kapanpun disuruh untuk berangkat mereka siap. Berkati mereka dengan doa saudara. Dan berkati juga dengan pertanyaan, kapan lagi ke sana bang? Sehingga saudara bisa memberkati mereka dengan perbuatan kasih saudara. Dari kita ini semua saudaraku. Amin. Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang baru. Kita percaya Tuhan sudah memberkati kita pada bulan-bulan yang lalu. Bulan ini juga Tuhan kita yang dahsyat memberkati kita dengan luar biasa. Dan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan bernubuat, bagaimana hamba-hambanya juga bernubuat. Semua itu berasal dari roh, dari hati Tuhan. Dari Tuhan, dari firman Tuhan, tidak di luar daripada itu. Amin saudaraku. Saudaraku, kita melihat firman Tuhan, saya ambil judulnya, yaitu tetapi siapakah yang menerima janjinya. Jadi walaupun nanti berbeda judulnya disampaikan oleh Philip, tapi sama-sama dasarnya mengenai nubuat. Setelah saya renung-renungkan sampai pada hari ini, Tuhan sedang memberikan percepatan bagi gereja kita. Dan siapa yang mau tunduk dan siapa yang mau patuh dan mendahulukan kerajaannya, Tuhan akan pakai saudaraku. Salah satu saya sudah melakukan itu pada waktu 2 tahun yang lalu. Sehingga sampai pada hari ini kita dapat menerima kebenaran firman Tuhan yang mengangkat pertumbuhan rohani kita. Yang mengangkat perubahan rohani kita. Sesuai dengan judul ini, tetapi siapakah yang menerima janjinya? Mari saudaraku kita lihat di dalam Keluaran 6 ayat 6 sampai 8. Keluaran 6 ayat 6 sampai 8 ini nubuat Tuhan disampaikan Musa. Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2 ya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan.
Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kita tahu saudaraku, bernubuat adalah berkomunikasi atau mengkomunikasikan isi hati Tuhan pada umatnya untuk masa yang akan datang. Dan ini dikomunikasikan Tuhan kepada Musa supaya disampaikan kepada bangsa Israel. Amin saudaraku. Nah, kita lihat saudaraku di dalam dalam Keluaran pasal 6 tadi. Tuhanlah yang bernubuat kepada bangsa Israel. Dan Musa pertama kali menyampaikan kepada bangsa itu. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, supaya mereka dibebaskan dari perbudakan. Dan Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau, yang memberkati engkau, yang menyelamatkan engkau. Lalu Tuhan berkata, aku mengangkatmu menjadi umat pilihanku. Inilah yang dikatakan Tuhan sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan. Kemudian Tuhan mengatakan, aku akan memimpin orang Israel sampai ke tanah perjanjian. Yang difirmankan Tuhan ini tidak ada yang salah. Tidak ada yang kurang. Semua digenapi. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa itu pada waktu mereka di Mesir, juga pada waktu mereka keluar dari Mesir, tidak ada yang kurang. Semua sudah difirmankan Tuhan, sudah disampaikan Tuhan. Tetapi kapankah mereka menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan itu? Mereka sudah keluar, tapi mereka masih berjalan di padang gurun. Masih banyak masalah yang mereka lalui. Padahal Tuhan berkata, akulah Tuhan yang menuntunmu. Akulah Tuhan yang melepaskan dari perbudakan, dari jerat maut. Tuhan sudah mengangkat mereka menjadi umatnya. Tapi apakah mereka langsung tiba dan melihat di depan mata mereka tanah perjanjian itu? Sesuai dengan judul firman Tuhan ini. Tetapi siapakah yang menerima janjinya? Apakah hanya percaya saja? Tentu ada lagi saudaraku firman Tuhan yang harus kita genapi saat Tuhan bernubuat kepada bangsa itu. Dan kita harus setuju, tidak ada firman Tuhan yang gagal. Tidak ada janji Tuhan yang gagal. Walaupun mereka belum melihat tanah perjanjian itu, Tuhan sudah berfirman. Pegang itu saudaraku. Setiap firman yang keluar dari mulutnya, pegang. Itu adalah janjinya bagi orang percaya. Supaya orang percaya itu punya dasar untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga dia beriman kepada Tuhan. Bukan hanya percaya saudaraku untuk beriman kepada Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Jadi kita harus setuju dengan firman Tuhan yang kita dengarkan. Nubuat ini disampaikan kepada bangsa Israel. Supaya mereka melihat
kepada kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan. Dan mereka punya cara untuk berjalan senantiasa lurus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan mereka berfokus kepada apa yang dinubuatkan Tuhan. Tapi apakah semudah itu, saudaraku, bagi bangsa itu untuk menduduki tanah Kanaan? Sama seperti kita. Tuhan menyayangkan ciptaannya. Dan dia berfirman supaya jangan satu pun binasa. Lalu kita diselamatkan. Tetapi saudaraku, keselamatan dari Tuhan sudah digenapinya, sudah diberikannya kepada kita. Namun kita perlu terus bergantung kepada Yesus. Melihat kepada Yesus, bersandar pada firman-Nya. Jangan sampai kita keluar dari firman-Nya, karena kita belum menutup mata untuk meninggalkan dunia ini. Belum kita sampai kepada kekekalan. Amin saudaraku, haleluya. Saudaraku yang kekasih, kita lihat saudaraku, di mana Tuhan sudah bernubuat. Dan bebaslah saudaraku bangsa itu untuk melakukan kehendak-Nya, berjalan sesuai dengan firman-Nya. Namun saudaraku, sesuai dengan judul firman Tuhan ini, tetapi siapa yang percaya pada janjinya, yang mau melakukan janjinya? Kalau saudaraku Tuhan bertanya itu kepada kita, siapakah yang percaya kepada firman-Nya? Dan itulah yang melakukan, itulah yang punya kesempatan. Siapa yang percaya kepada janjinya, itulah yang punya kesempatan untuk melakukannya. Menjadi orang percaya itu tidak gampang. Karena kita dituntut untuk percaya terus menerus, bukan hanya satu kali saja. Amin saudaraku. Dan ini juga saudaraku yang dituntut Tuhan kepada bangsa Israel. Walaupun Tuhan sudah membentang jalan bagi mereka dengan berfirman, lewat bernubuat melalui Musa, melalui perantaraan Musa, hambanya Musa. Namun saudaraku yang kekasih, firman ini tidak pernah kembali kosong. Namun masalahnya saudaraku, siapakah yang menggenapi janji Tuhan? Siapakah yang masih berjalan di dalam nubuat Tuhan? Siapakah yang berjalan di dalam kebenaran, di dalam janji Tuhan, di dalam keselamatannya? Kita lihat saudaraku bilangan 14 ayat 20 sampai 23, di mana ada penangguhan. Tuhan tidak pernah membatalkan firman-Nya. Amin saudaraku. Tapi kita lihat di dalam bilangan 14 ayat 20 sampai 23. 1, 2, iya. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Lihat saudaraku. Karena mereka menunda, menangguhkan. Akibatnya mereka menderita, mati di padang gurun. Mereka kehilangan janji apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudaraku, kita lihat, ternyata ada penangguhan perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Bangsa Israel telah 10 kali gagal untuk mempercayai dan menaati Dia. Apa saja itu? Apakah terlalu berlebihan Tuhan melihat kesalahan yang dilakukan oleh bangsa itu?
Sepertinya tidak, saudaraku. Karena Tuhan tetap setia kepada firman-Nya. Tuhan tetap setia kepada janjinya. Apa yang dijanjikan bagi bangsa itu pada waktu di Mesir, itu juga janji yang sama ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Yang pertama, saudaraku, kegagalan untuk percaya dan menaati Tuhan. Mereka kurang percaya pada saat menyeberangi Laut Merah. Dan yang kedua, saudaraku, mengeluh tentang air yang pahit di Mara. Dan yang ketiga, mengeluh di padang gurun. Lalu keempat, mengumpulkan mana lebih banyak daripada yang ditentukan setiap hari. Kalau saudara membaca dengan tekun firman Tuhan, pasti saudara dibawa kepada firman Tuhan ini. Oh iya, betul. Jadi apa yang saudara dengarkan, apa yang saudara dengarkan dari firman Tuhan, saudara pun mempercayainya karena saudara sudah membacanya. Bahkan jauh sebelum dari kita pun mereka sudah membacanya. Yang kelima, mengumpulkan mana pada hari Sabat. Amin. Pada hari Sabat. Catat saudaraku yang kekasih. Yang keenam, mengeluh tentang kekurangan air di Rafidim. Dan yang ketujuh, melakukan penyembahan berhala dengan membuat anak lembu emas. Semakin cerah pikiran saudara, iya, betul. Selanjutnya saudaraku, yang kedelapan, mengeluh di Tabera. Dan yang kesembilan, mengeluh lagi karena kurangnya makanan yang enak. Karena kurangnya makanan yang enak. Lalu saudaraku yang ke-10, tidak mempercayai Tuhan sehingga tidak masuk ke tanah perjanjian Allah. Amin. Tidak percaya. Karena tidak masuk. Tidak percaya, maka tidak masuk kepada apa yang sudah Tuhan lihat. Bangsa itu yang dalam perbudakan yang mengerikan. Sudah saatnya lah mereka diselamatkan dan menduduki tanah Kanaan. Tetapi apa nyatanya saudaraku? Kesedihan yang mendalam. Itu yang dirasakan oleh bangsa Israel. Sangat disayangkan. Karena ada penangguhan yang dibuat oleh bangsa Israel. Mereka terlalu lama parkir. Terlalu lama mereka untuk melepaskan penderitaan yang mereka rasakan di Mesir. Bisa kita lihat saudaraku di dalam Bilangan 14 ayat 1 dan ayat 4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ini perjalanan yang tidak masuk di dalam janji Tuhan yang seperti ini. Bukan ini yang dinubuatkan Tuhan bagi mereka, tapi merekalah yang menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi yang masuk ke tanah perjanjian bukan generasi yang pertama.
bukan mereka yang telah menerima, bukan mereka yang telah mendengar firman Tuhan pada waktu di Mesir, begitu juga pada waktu mereka keluar dari Mesir. Tapi yang memasuki tanah perjanjian, yang menggenapi firman Tuhan dan masuk ke tanah perjanjian adalah generasi yang kedua. Mari kita belajar untuk tidak menunda panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah bernubuat bagi kita. Kita akan sampai kepada kekekalan. Tapi jangan lepaskan keselamatan dan jangan lepaskan kebenaran dari tangan kita. Dia sudah memberikan itu di tangan kita dan itu harus kita pegang. Saudaraku yang kekasih, kita bisa melihat dalam Lukas 12 ayat 48. Lukas 12 ayat 48, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Saudaraku, orang yang tidak selamat adalah orang yang sudah diselamatkan. Orang yang diberkati adalah kemungkinan dia tidak diberkati. Orang yang disembuhkan ada kemungkinan karena dia tidak percaya tidak disembuhkan. Amin. Dan kita lihat saudaraku, sejenak kita melayangkan pandangan kita kepada bangsa Israel. Mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melihat kepada keajaiban atau kepada perbuatan keajaiban Tuhan. Bagaimana tangan Tuhan yang kuat. Bagaimana firman-Nya berfirman. Bagaimana kuasanya berkuasa melindungi mereka. Sekalipun jubah mereka tidak berganti. Kasut mereka tidak berganti. Dan mereka tidak perlu memikirkan makan minum mereka. Tuhan sudah sediakan. Baik itu pada waktu di padang gurun. Namun dengarkan saudaraku. Di mana firman Tuhan tadi berkata, Lukas 12 ayat 48. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Tentu tidak sama perjuangan mereka ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir. Tapi ketika mereka berjalan dan bagaimana menghadapi untuk menaklukkan tantangan di padang gurun, tuntutan semakin besar bagi mereka. Karena mereka lah yang akan menduduki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tentu Tuhan menuntut mereka untuk lebih kuat lagi, lebih bertahan lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih menaati lagi, lebih bersemangat lagi. Tuhan sudah memberikan semangat itu dari sorga melalui Musa, melalui pemimpin yang diangkat oleh Musa. Tuhan sangat tahu sekali apa yang dibutuhkan oleh bangsa itu. Dan mereka tidak siap. Karena baru mereka keluar dari Mesir, kita sudah melihat tanda mereka sudah bersungut-sungut. Mereka sudah kesal. Mereka sudah mempertanyakan, kemana dibawa Musa ini kami? Dan sampai mereka, udah pulangkan saja kami ke Mesir. Yang mereka pikirkan keluar dari perbudakan adalah makan. Adalah berkat-berkat Tuhan. Bukan mereka persiapkan dirinya untuk melewati tantangan yang lebih besar. Pengalaman mereka sebenarnya itu membuat mereka kuat untuk menghadapi tantangan supaya mereka mencapai ke tanah perjanjian. Dan oleh karena mereka tidak percaya,
apa yang sudah difirmankan, apa yang sudah dilihat, maka hukuman berat diberikan Tuhan kepada mereka. Amin, saudaraku. Saudaraku, kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 56. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 56. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Lihat di dalam Yehezkel 12 ayat 28. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Setelah kita melihat kejadian yang sangat mengerikan bagi bangsa Israel, ini bukan masalah penggenapan firman atau janji Tuhan. Tetapi saudaraku, siapa yang menerima janjinya? Karena kita lihat di dalam Yehezkel 12 ayat 8, 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Tuhan tidak pernah menunda apa yang dia firmankan, termasuk apa yang dia janjikan. Tapi oleh karena perbuatan-perbuatan di bumi ini, perbuatan-perbuatan yang tidak seperti yang dinubuatkan Tuhan, yang dijalankan. Dan itu yang menunda. Dan jikalau saudaraku terlalu lama menunda, akhirnya seperti bangsa Israel, mereka tidak menduduki tanah yang dijanjikan. Amin. Jangan saudara bimbang, jangan pernah saudara bimbang kepada apa yang difirmankan bagi saudara pada saat ini. Tapi mulailah hari ini, terimalah firman itu sebagai janji yang akan digenapkan Tuhan bagi saudara dan bagi saya. Karena itu saudaraku yang diinginkan Tuhan. Lihat saudaraku dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 61. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Amin. Mari berpaut, pandang, ikatkan diri kita, libatkan diri kita kepada nubuat Tuhan. Baik juga kepada apa yang dijanjikan Tuhan bagi saudara pada hari ini. Seperti pada hari ini. Amin saudaraku. Haleluya. Berpaut. Hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita. Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa itu juga yang dijanjikan kepada kita. Dan dia sudah memberikan itu kepada kita. Dia tunjukkan kasihnya yang sedalam-dalamnya, dia rela mati supaya kita sampai kepada kekekalannya. Amin. Mari kita berpindah kepada Yehezkel 12 ayat 2. Dalam firman Tuhan, Yehezkel 12 ayat 2. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Saudaraku, demikian juga kita tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Dan firman Tuhan berkata,
Firman Tuhan ini berkata, saudaraku, mereka adalah kaum pemberontak, bangsa yang memberontak. Jelas sekali saudaraku firman Tuhan mengatakan. Karena firman Tuhan ini jelas, tidak ada satupun manusia yang bisa menuntut firman Tuhan, baik keadilannya. Haleluya. Tapi yang hanya bagi kita yang percaya, bebas. Dan tidak ada yang bisa menuntut kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan tadi berkata, mereka mempunyai mata tetapi mereka tidak bisa melihat. Mereka punya telinga tetapi mereka tidak mendengar. Karena apa saudaraku? Karena mereka adalah kaum pemberontak. Pemberontakannya itu menjauhkan dirinya dari nubuat Tuhan. Pemberontakan manusia menjauhkan dirinya dari janji Tuhan. Ini firman dengan jelas saudaraku berkata kepada kita. Untuk kita pelajari, renungkan dan kita lakukan. Supaya kita yang berada di tengah-tengah dunia yang gelap, penuh dengan pemberontakan, penuh dengan glamor, kemewahan dunia. Tentu saudara tidak menginginkan saudara dan saya dikatakan kaum pemberontak. Berarti kita sama dengan dunia ini. Amin saudaraku. Tidak, saudaraku, tidak seperti itu. Haleluya. Kita lihat saudaraku dalam Yehezkiel 12 ayat 27. Hai anak manusia, lihatlah kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh. Nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Lihat saudaraku, pemberontakan yang kita lihat, kegelapan, kengerian yang terjadi di tengah-tengah kita. Itu bukan membuat kita tutup mata. Itu bukan membuat kita saudaraku merasakan masih jauh nubuat itu. Belum lagi waktunya, masih bisa kita melakukan seenaknya kita, sesukanya kita. Firman Tuhan sudah berkata saudaraku kepada kita untuk mengingatkan kita. Seperti Yehezkiel 12 ayat 27 tadi. Lalu Israel dinubuatkan dibuang ke Babel sebagai tawanan. Apa tanggapan mereka? Kita lihat tadi dalam Yehezkiel 12 ayat 27. Nubuatan yang dilihat bahwa bangsa itu akan dibuang ke negeri Babel menjadi tawanan. Itu nubuat yang diucapkannya waktunya masih lama. Dengan kata lain, kita tidak perlu menanggapinya sekarang. Hal itu bisa ditunggu. Gak ada hubungan. Kalau itu ada di dalam diri kita. Dan kita merasakan kita sudah diselamatkan. Tapi saudaraku firman Tuhan berkata supaya segera bertindak untuk memberitakan firman. Supaya kita bisa membawa sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa. Apalah yang disampaikan Tuhan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan tidak ada lagi penundaan. Tidak ada satupun di antara kita tahu kapan Tuhan datang. Tapi waktunya sudah genap. Tapi kapan kita tidak tahu. Jangan katakan Tuhan tidak mungkin datang. Atau Tuhan tidak mungkin datang kalau saya belum selesai melayani. Tuhan tidak meminta waktu saudara.
Tapi kita yang minta waktunya Tuhan, karena itu yang tepat. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Sehingga kita menunda-nunda. Padahal firman ini segera. Amin saudaraku. Sadarilah bahwa firman Allah menjadi kenyataan. Dan firman ini segera. Tidak ada penundaan. Amin saudaraku. Kita sudah mendengar dan membaca firman Tuhan. Dan berkali-kali kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dia pasti datang. Jadi jangan katakan saudaraku, kedatangannya masih jauh pada masa depan. Jangan katakan itu. Karena tidak ada satupun saudaraku yang tahu kapan dia datang. Apakah tengah malam, apakah pagi hari, apakah waktu kita bekerja. Tuhan sudah mempersiapkan kita menjadi prajurit sebagai laskar untuk mempersiapkan diri kita siap. Dan Tuhan sudah memberikan tanda-tanda kepada kita, bukan semakin lemah dunia ini, bukan semakin baik dunia ini. Amin saudaraku. Dan Tuhan berkata dunia ini akan berlalu. Walaupun belum berlalu saudaraku, tapi satu persatu kebaikan-kebaikan, kasih sudah semakin menurun. Pemberontakan-pemberontakan sudah terjadi di mana-mana. Amin saudaraku. Semua yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Jangan berani menganggap bahwa kita memiliki banyak waktu untuk berdamai dengan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Karena bukan kita saudaraku pengatur. Tuhan, baik pengatur firman Tuhan. Haleluya. Banyak tanda diberikan Tuhan lewat pribadi kita dan dalam keluarga kita. Ingat, Roh Kudus 24 jam. Dia ada di dalam diri kita dan dia adalah memimpin kita kepada kebenaran firman Tuhan. Artinya, dia tidak akan pernah biarkan saudara dan saya jatuh, baik itu tergeletak. Tapi Roh Kudus berfungsi untuk mengingatkan kita supaya kita mengarah kepada firman Tuhan yang kita dengarkan dan yang kita baca. Itu sebabnya kita perlu saudaraku membaca firman Tuhan. Amin saudaraku. Sudah diberikan tanda kepada kita. Dunia ini tidak akan semakin baik. Kalau kita tidak berjaga-jaga, dunia ini bisa menyhanyutkan iman kita, baik keyakinan kita, demikian juga pertumbuhan rohani kita. Maka jelas sekali firman Tuhan. Mari kita berpaut, mari kita memandang, mari kita menggantungkan diri kita kepada firman dan kepada Tuhan. Gak ada jalan lain. Supaya apa yang dijanjikan Tuhan, saudara dan saya akan sampai ke tanah kepada kekekalan. Itu yang dijanjikan. Dia akan menuntun kita. Tugasnya dia melindungi kita. Dia menjaga kita. Dia menyediakan segala kebutuhan kita. Namun saudaraku, sesuai dengan judul pada hari ini. Siapa yang percaya kepada janjinya? Orang yang percaya kepada janjinya, itulah yang melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Sebesar apakah masalah saudara? Masalah-masalah besar menempatkan saudara di posisi sempurna untuk menyaksikan Tuhan memberikan jawaban-jawaban yang besar. Kemunduran bisa membuat orang-orang tidak lagi ingin mendengar lebih banyak mengenai Tuhan. Jika saudara adalah seorang pemimpin, jangan menyerah.
teruslah menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang seperti yang dilakukan Musa. Dengan fokus kepada Tuhan yang harus ditaati dan bukan pada hasil-hasil yang harus dicapai. Saat ini kita juga telah mempersiapkan hati kita untuk satu meja dengan Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana sempurnanya Tuhan mengatur hidup kita, langkah kita, bahkan sampai kepada masa depan kita. Dan jikalau kita renungkan, tidak ada satupun yang kurang yang Dia sediakan, yang Dia berikan kepada kita. Bahkan Dia jadikan kita lewat kesempurnaannya supaya kita menjadi indah di matanya. Apapun pergumulan saudara, apapun persoalan yang sedang saudara hadapi, ada jawaban yang pasti. Hanya Dia yang dapat menjamin jawaban yang memuaskan batin dan pikiran saudara, yaitu Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami diberkati oleh firman-Mu. Kami disegarkan oleh firman-Mu. Pengertian kami tentang firman-Mu juga bertambah, termasuk pewahyuan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan apa yang Kau nubuatkan sama seperti yang Kau janjikan, sama seperti kebenaran firman-Mu. Firman-Mu telah nyata dan segera. Tidak ada satupun firman-Mu yang gagal, dan Kau tidak pernah menunda janji-Mu. Kami telah berada di dalam keselamatan. Kami telah ada di dalam kesembuhan. Kami telah ada di dalam janji-janji-Mu. Kami ada di dalam kebenaran firman-Mu. Beruntunglah kami Tuhan yang sudah percaya pada firman-Mu. Maka apa yang Kau firmankan telah nyata dan segera, dan tidak ada satupun yang ditunda. Kami akan menyerahkan hidup kami untuk Kau tuntun, dan kami akan berjalan melalui hari-hari kami dengan kepatuhan dan penundukan diri kepada-Mu. Dan kami melihat kepada kemuliaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah menjatuhkan kami. Dalam kemuliaannya hidup kami, waktu kami menderita dan dalam kesusahan, di situ pun Tuhan ada, dan firman-Nya tidak pernah gagal, dan Dia terus akan menyertai kami sampai seperti kepada nubuat yang dinubuatkan kepada kami. Tuhan pasti datang akan menjemput kami. Tanda sudah Kau berikan, tanda sudah Kau perlihatkan. Walaupun kami tidak tahu kapan Engkau datang untuk menjemput kami,
Namun tanda itu sudah Engkau perlihatkan, dan firman-Mu sudah Engkau nyatakan, dan Engkau berkata segera. Oleh karena itu kami harus saling mengingatkan supaya kami dapat sampai kepada kekekalan. Saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Sebelumnya kita dapat mengangkat pujian untuk bisa lebih tenang lagi kita mempersiapkan roti dan cawan yang sudah kita terima. Kita angkat roti yang sudah kita terima. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan ayat 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita terima adalah tubuh Kristus, dan dia serahkan tubuhnya kepada kita supaya kita juga dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup baginya, memuliakannya dan melayaninya sampai Yesus datang kedua kalinya. Mari kita pecahkan dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan tangan kanan kita angkat cawan yang sudah kita terima. Ini adalah darah Yesus. Saya lanjutkan membaca ayat firman Tuhan, ayat 25 dan ayat 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat tubuh dan darahnya. Haleluya.
Oh, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kau telah menyerahkan nyawamu bagi kami, pengorbananmu tidak sia-sia. Dan kau memberikan kesempatan kepada kami supaya tubuh kami mempermuliakan namamu, menjadikan alatmu untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih kuasa bilurmu yang sudah menyembuhkan kami, darahmu yang telah menyucikan semua dosa-dosa kami, mengangkat kutuk dosa dari nenek moyang kami. Kutuk tidak lagi berkuasa menimpa kami. Darahmu membungkus, membalut kami dan memagari kami setiap hari. Maka panah api dari zat manapun tidak akan dapat menembusnya. Terima kasih Tuhan, kami telah menggenapi janji-Mu. Tuhan yang menjanjikan memberikan hidup dan kelimpahan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan kami. Tuhan menyertai jalan yang dijalani oleh telapak kaki kami. Kemanapun kami pergi, di situ ada Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan memberikan kuasa bagi kami, mendoakan setiap tanah yang kami pinjam, sehingga di situ pun ada keselamatan, ada berkat, ada penggenapan janji Tuhan. Apalagi di tengah keluarga kami telah menyediakan, oh Tuhan, iman kami lewat perbuatan kami. Kami siapkan persembahan kami, ucapan syukur, pembangunan, begitu juga penginjilan, bahkan perpuluhan kami. Semua ini milik-Mu Tuhan, dan kami kembalikan dengan iman yang besar. Tuhan akan mengembalikan berkali lipat ganda. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menyertai kami, membungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan yang telah memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Bahkan buat masa depan kami pun sudah Engkau jamin. Terima kasih Tuhan, selesai sudah ibadah kami. Tuhan yang memberkati kami, yang telah berkorban rohani, baik juga materi, baik juga tenaga, baik itu lewat saya anak-anak, ministry, baik semua pelayan altar-Mu, baik juga semua pelayan, termasuk guru sekolah minggu, semua sudah mendapatkan upah dari Tuhan. Tuhan juga memberkati umat-Nya yang setia sampai pada saat ini, di mana mereka setia menggenapkan firman-Mu. Tuhan juga memberkati lingkungan kami, bahkan pemerintah bangsa dan negara kami, demikian juga kota kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang. Tuhanlah yang memberkati dan melindungi kami, dan kepadamu lah kami serahkan perjalanan kami maupun kendaraan yang kami kendarai. Tuhan, tibakan kami dengan selamat, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Setiap pekerjaan kami sepanjang minggu ini, dengan iman kami berkata, Tuhan jadikan berhasil. Kami percaya, kami yakin. Terima kasih, haleluya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut, kematian, celaka, tabrakan, pencuri, perampok, kuasa-kuasa kegelapan, kehilangan, baik kutuk dosa, kegelapan, dalam nama Tuhan Yesus, keluar kuasa setan-Mu, tinggalkan kami, perjalanan kami, pertumbuhan rohani kami, masa depan rohani kami, masa depan anak-anak kami, baik pemerintah kami, bangsa dan negara kami, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita berkata, Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.